Kedudukan dua lingkaran. Kedudukan lingkaran M dan lingkaran N ditentukan dengan membandingkan jarak titik pusat kedua lingkaran dengan jumlah atau selisih jari-jari kedua lingkaran. Yang menghubungkan kedua pusat lingkaran disebut garis pusat atau garis sentral. Garis singgung lingkaran. Pada subbab sebelumnya, Anda telah mengenal kedudukan garis terhadap lingkaran, yaitu memotong, menyinggung, atau tidak keduanya. Lihat gambar di samping. Kedudukan garis jarum pendek dan garis jarum panjang terhadap lingkaran di kiri dan di kanan titik sumbu jarum jam. Kedudukan garis jarum pendek menyinggung lingkaran kiri dan garis jarum panjang menyinggung lingkaran kanan. Sebab ini Anda akan belajar secara khusus cara menentukan persamaan garis singgung lingkaran. Yang pertama, pengertian garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran merupakan garis yang memotong lingkaran satu titik dan tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Titik perpotongan garis singgung dan lingkaran dinamakan titik singgung. Pada lingkaran dapat dibuat tak berhingga persamaan garis singgung yang berbeda-beda karena lingkaran merupakan tempat kedudukan titik-titik yang jumlahnya tak berhingga. Yang kedua, persamaan garis singgung lingkaran yang diketahui gradiennya. Misalkan M adalah gradien garis singgung lingkaran L. A. Persamaan garis L pada lingkaran yang berpusat di titik 0 dan berjari-jari R, yaitu Y sama dengan MX plus minus R kuadrat 1 plus M pangkat 2. Yang B. Persamaan garis L pada lingkaran yang berpusat di titik P A, B dan berjari-jari R, yaitu Y min B sama dengan M X min A plus minus R kuadrat 1 plus M pangkat 2. Ya. Persamaan garis singgung lingkaran di suatu titik pada lingkaran. Titik T X1, Y1 terletak pada lingkaran. Persamaan garis singgung lingkaran X2 plus garis singgung lingkaran X pangkat 2 plus Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 di titik T. Itu 1X plus Y1Y sama dengan R pangkat 2. Oke. Sama garis singgung lingkaran X min 2 plus Y B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 di titik T. Min A min Y1 min B sama dengan R pangkat 2. C. Samaan garis singgung lingkaran X pangkat 2 plus Y pangkat 2 plus AX plus BY plus C sama dengan 0 di titik T, yaitu X1X plus Y1Y plus A per 2 X plus X1 plus B per 2 plus Y plus Y1 plus C sama dengan 0. 4. Persamaan garis singgung lingkaran di suatu titik di luar lingkaran. Titik R 1 Y1 terletak di luar lingkaran. Persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik R dapat dicari dengan cara menentukan persamaan garis kutub dan dari titik R terhadap lingkaran terlebih dahulu. Kemudian menentukan titik potong garis kutub dengan lingkaran dengan cara mensubstitusikan persamaan garis kutub ke dalam persamaan lingkaran. Titik potong ini sebagai titik singgung lingkaran. Selanjutnya menentukan persamaan garis singgung di titik potong tersebut. Gambar 2.8. R terletak di luar lingkaran. L merupakan garis kutub dari titik R. Titik AB merupakan titik singgung lingkaran. Garis G1 merupakan garis singgung lingkaran di titik A dan garis G2 merupakan garis singgung lingkaran di titik B. Berikutnya adalah materi polinomial. Bagian A, pengertian dan operasi hitung polinomial. Gerak jatuh bebas pertama kali dipelajari oleh seorang ilmuwan bernama Galileo Galilei tahun 1564 sampai 16
1242. Satu bentuk permasalahan benda jatuh bebas adalah menentukan ketinggian benda yang dilemparkan ke atas. Dengan sebuah bola dilemparkan ke atas dari ketinggian 2 meter dengan kecepatan awal 6 meter per detik. Ketinggian bola dalam meter setelah T detik dirumuskan dalam bentuk polinomial H dalam kurung T sama dengan min 5T pangkat 2 plus 6T plus 2. Yang pertama, pengertian polinomial. Polinomial atau suku banyak adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri atas beberapa suku dan memuat satu variabel berpangkat bulat positif. Yang tertinggi dari variabel pada satu polinomial dinamakan derajat polinomial. Secara umum, polinomial berderajat n dengan variabel x dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu an x pangkat n plus an min 1 x pangkat n min 1 plus an min 2 x pangkat n min 2 plus sampai dengan plus a2 x pangkat 2 plus a1 x plus a0. Keterangan n bilangan bulat positif dan a n tidak sama dengan 0. an, an min 1, an min 2, sampai dengan a2, a1 bilangan real dan disebut koefisien polinomial. A0 bilangan real dan disebut suku tetap atau konstan. Contohnya x pangkat 3 plus 1 per 2 plus x pangkat 2 plus 3x min 5 itu polinomial dengan derajat 3. Lalu 2x pangkat 3 min 5x per x pangkat 2 min 5x plus 2 itu bukan polinomial karena mempunyai suku min 5 per x pangkat 2 sama dengan min 5x pangkat min 2 yang berpangkat bukan bilangan bulat positif. Lalu 3x pangkat 4 min x akar x plus x min 6 itu bukan polinomial karena mempunyai suku min x akar x sama dengan min x pangkat 3 per 2 yang berpangkat bukan bilangan positif. Yang kedua, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinomial. Variabel pada polinomial merupakan suatu bilangan real yang belum diketahui nilainya. Oleh karena itu, sifat-sifat operasi bilangan real juga berlaku pada operasi polinomial. Misalkan, sifat komutatif, asosiatif, dan distributif berlaku pada operasi suku-suku polinomial berikut. X pangkat 3 x pangkat 3 sama dengan kurung 3 plus 1 x pangkat 3 sama dengan 4x pangkat 3 itu sifat distributif. Kemudian 4x pangkat 3 kali 2x pangkat 2 sama dengan dalam kurung 4 kali 2 x pangkat 3 plus 2 sama dengan 8x pangkat 5. Merupakan sifat komutatif dan asosiatif. Penjumlahan dan pengurangan polinomial dilakukan dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan suku-suku sejenis, yaitu suku-suku yang mempunyai variabel yang berpangkat sama. Kalian dua polinomial dilakukan dengan menggunakan sifat distributif. Yang ketiga, kesamaan polinomial. Polinomial berderajat n dalam variabel x dikatakan sama atau identik jika koefisien x yang berpangkat sama adalah sama. Misalkan p dalam kurung x dan q dalam kurung x polinomial sebagai berikut. Dalam kurung x dengan n x pangkat n plus n min 1 x pangkat n min 1 plus an min 2 x pangkat n min 2 sampai dengan A0. Kurung X dengan n pangkat n plus n min 1 pangkat n min
1 plus Bn min 2 X pangkat 2 pangkat N min 2 plus sampai dengan B0. X sama dengan dalam kurung X bagian B nilai polinomial. Ketinggian bola dalam meter setelah T detik dilemparkan dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi polinomial HT sama dengan min 5T pangkat 2 plus 6T plus 2. Dari rumus fungsi tersebut dapat ditentukan ketinggian bola pada detik ke T, yaitu dengan menentukan nilai polinomial untuk nilai T yang telah ditentukan. Pada gambar di samping tampak ketinggian bola mula-mula H0, ketinggian bola pada detik ke T1 yaitu HT1, ketinggian bola pada detik ke T2 yaitu HT2, ketinggian bola pada detik ke T3 yaitu HT3, dan ketinggian bola pada detik ke T4 yaitu HT4 sama dengan 0. Bagaimana cara menentukan polinomial? Pelajarilah materi berikut. Yang pertama, menentukan nilai polinomial dengan cara substitusi. Suatu polinomial dapat dipandang sebagai fungsi fx seperti berikut, yaitu fx sama dengan an x pangkat n plus an min 1 x pangkat n min 1 plus an min 2 xn pangkat n min 2 sampai dengan a2x pangkat 2 plus a1x plus a0. Yang kedua, menentukan nilai polinomial dengan cara skema Horner. Misalkan fx sama dengan ax pangkat 3 plus bx pangkat 2 plus cx plus d, maka fx k sama dengan ak pangkat 3 plus bk pangkat 2 plus ck plus d. A pangkat 3 plus bk pangkat 2 plus ck d sama dengan kurung ak pangkat 2 plus bk plus c d sama dengan kurung ak plus b C plus D. Untuk terakhir ini kita dapat menentukan nilai polinomial secara bertahap sebagai berikut. A kalikan A sama dengan K, lalu jumlahkan dengan B sehingga didapat AK plus B. B kalikan AK plus B dengan K, lalu jumlahkan dengan C sehingga didapat dalam kurung AK plus B C sama dengan AK pangkat 2 plus BK plus C. Kemudian C kalikan AK pangkat 2 plus BK plus C dengan K, lalu jumlahkan dengan D sehingga didapat dalam kurung AK pangkat 2 plus BK plus C D sama dengan AK pangkat 3 BK pangkat 2 plus CK plus D. Nah, langkah-langkah tersebut dapat ditunjukkan dengan gambar skema Horner berikut. Bagian C, bagian polinomial. Polinomial dengan cara bersusun. Seperti halnya pembagian bilangan, bagian polinomial juga dapat dilakukan dengan cara bersusun. Secara umum dapat dituliskan fx sama dengan gx x plus xx. Polinomial yang dibagi, polinomial pembagi, polinomial hasil bagi, polinomial sisa. Kedua, pembagian polinomial dengan cara skema Horner atau pembagian sintetis. Bagian polinomial bagian polinomial fx oleh dengan cara skema Horner dengan cara menggunakan nilai polinomial fx sama dengan 2x pangkat 3 min 3x pangkat 2 plus x plus 6 untuk x sama dengan min 2 menggunakan cara skema Horner pada gambar berikut. Dari cara skema Horner pada gambar di atas,
diperoleh hasil bagi 2x pangkat 2 min 7x plus 15 dan sisa min 24. Secara umum, jika fx dibagi x min k dapat ditulis yaitu x sama dengan dalam kurung x min k kali hx plus sx, dengan fx adalah polinomial yang dibagi, hx adalah polinomial hasil bagi, dan sisa k sama dengan fk. Bagian B, bagian polinomial oleh ax plus b. Telah dijelaskan bahwa jika polinomial fx dibagi x min k memberikan hasil bagi ax sisa s, maka diperoleh hubungan x sama dengan dalam kurung x min k kali hx plus s, maka sama dengan min b per a. Hubungan di atas menjadi x sama dengan dalam kurung x plus b per a kali hx plus s dengan 1 per a dalam kurung ax plus b dikali ax plus s. Ax plus b itu sebagai pembagi, ax per a itu adalah hasil bagi plus s. Dengan demikian hasil bagi fx oleh ax plus h adalah ax per a dan sisanya s sama dengan f dalam kurung min b per a. Bagian C, pembagian polinomial oleh polinomial derajat 2. Misalkan polinomial fx dibagi oleh polinomial bx sama dengan ax pangkat 2 plus bx plus c. Hasil bagi dan sisa pembagian ini dapat dicari dengan cara skema Horner jika px dapat difaktorkan. Jika tidak, demikian hasil dan sisa pembagian tersebut dapat dicari dengan cara bersusun. Misalkan plus bx plus c sama dengan a dalam kurung x min k1 min k2. Hasil bagi dan sisa pembagian polinomial fx oleh kurung min k1 x min k2 dicari dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, bagilah fx dengan x min k1. Misalkan hasil bagi dan sisa pembagian fx oleh x min k1 adalah gx dan e1, maka fx sama dengan kurung x min k1 kali g x s1. 2. Bagi gx dibagi lagi dengan min k2. Misalkan hasil bagi dan sisa pembagian gx oleh min k2 adalah hx s2, maka gx sama dengan dalam kurung x min k2 kali hx plus s2. D. Teorema sisa dan teorema faktor. Pertama, teorema sisa. Pada subbab di depan Anda telah belajar cara menentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial. Misalkan polinomial fx dibagi polinomial gx diperoleh hasil bagi hx dengan sisa sx, maka dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu fx sama dengan gx dikali hx plus sx. Keterangannya, derajat hx sama dengan derajat fx dikurangi derajat gx, derajat sx kurang dari derajat gx. Berikut beberapa macam teorema beserta buktinya, dapat dilihat dari 3 gambar berikut. Yang kedua, teorema faktor. Suatu polinomial yang membagi habis polinomial lain dikatakan faktor dari polinomial yang dibagi. Bagi habis di sini berarti sisa pembagiannya 0. Misalkan suatu polinomial fx dibagi habis oleh x min k, maka x min k dikatakan sebagai faktor dari fx dan dapat dituliskan fx sama dengan x min k kali hx dengan hx hasil pembaginya. Bagian E, persamaan polinomial. Yang pertama, persamaan polinomial. Bentuk umum persamaan polinomial dengan variabel x sebagai berikut, yaitu an x pangkat n plus an min 1 x pangkat n min 1 plus an min 2 x pangkat n min 2 plus sampai dengan plus a2 x pangkat 2 plus a1 x plus a0 sama dengan 0.
dengan AN tidak sama dengan 0 dan N bilangan asli. Yang kedua, menentukan akar-akar persamaan polinomial. Menentukan akar-akar persamaan polinomial berarti menentukan nilai variabel yang membuat persamaan polinomial bernilai benar. Untuk menentukan akar-akar polinomial berderajat 2 dapat dilakukan dengan pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna, dan rumus ABC yang semua itu sudah Anda pelajari di SMP. Sementara itu untuk polinomial berderajat lebih dari 2 dilakukan dengan cara pemfaktoran. 3. Jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan polinomial. Jumlah dan hasil kali akar-akar suatu polinomial dapat ditentukan tanpa harus mencari akar-akarnya terlebih dahulu. Jumlah dan hasil kali akar-akar polinomial dijelaskan dalam gambar teorema berikut.